Jika perang Ukraina berhenti besok, ada satu negara yang paling rugi, dan itu bukan Ukraina. Dalam dunia geopolitik, perang jarang soal kemenangan di medan tempur, tapi selalu soal kepentingan di meja perundingan. Sudah lebih dari 2 tahun, ribuan nyawa melayang, kota-kota menjadi abu, dan ekonomi global terguncang hebat. Di permukaan, media menyuapi kita narasi sederhana. Ini adalah pertarungan orang jahat melawan pahlawan, Daud melawan Goliat. Tapi geopolitik tidak pernah sesederhana itu. Untuk memahami perang ini, kita tidak perlu bertanya siapa yang benar. Kita hanya perlu bertanya, siapa yang dompetnya paling tebal saat asap mesiu menghilang. Mari kita lihat Ukraina. Dunia menyebut mereka benteng demokrasi. Tapi dalam kalkulasi dingin para elit global, Ukraina hanyalah papan catur. Sejak peluru pertama ditembakkan, apa yang tersisa? Infrastruktur hancur, generasi muda hilang, dan yang jarang dibahas media, masa depan ekonomi mereka sudah digadaikan. Bantuan militer miliaran dolar itu bukanlah hadiah. Itu adalah pinjaman. Itu adalah leasing. Ketika perang usai, Ukraina akan mewarisi utang yang tak mungkin lunas dalam 1 abad. Aset negara, tanah pertanian, dan rekonstruksi kota kemungkinan besar sudah dikafling oleh korporasi raksasa barat sebagai bayarannya. Ukraina adalah pion. Pion itu penting dalam catur. Tapi pion selalu yang pertama dikorbankan demi menyelamatkan raja. Lalu bagaimana dengan Rusia? Di mata barat, mereka terlihat terisolasi, sanksi ekonomi, aset dibekukan, dimusuhi setengah dunia. Apakah Rusia rugi? Tentu, tapi apakah mereka hancur? Tidak. Sanksi barat justru memaksa beruang merah memutar kepala ke timur. China, India, dan Global South kini menjadi nadi baru ekonomi mereka. Perang ini memberi Rusia satu kemenangan strategis. Mereka membuktikan bahwa dunia tidak lagi unipolar. Mereka menunjukkan bahwa titah Amerika bisa dilawan. Rusia babak belur, tapi mereka tidak sendirian. Nah, sebelum kita masuk ke pemenang utamanya, kita harus bicara soal pecundang terbesarnya. Dan ironisnya, itu bukan negara yang sedang berperang. Pecundang terbesarnya adalah Eropa, khususnya Jerman. Selama puluhan tahun, industri Jerman menjadi raksasa karena satu hal, gas murah dari Rusia. Sekarang, pipa Nord Stream hancur, akses energi murah putus, pabrik-pabrik di Eropa tutup atau pindah karena biaya energi meroket. Eropa yang dulu gagah, kini tak lebih dari vassal state yang bergantung penuh pada payung keamanan orang lain. Dan inilah kita, pemain yang jarang terlihat berdarah-darah di lumpur Bahmut, tapi selalu tersenyum saat melihat laporan keuangan. Amerika Serikat. Coba perhatikan polanya. Sejak perang dimulai, gudang senjata negara-negara NATO kosong karena dikirim ke Ukraina. Lalu kepada siapa mereka harus membeli stok baru untuk mengisi gudang itu? Benar, Military Industrial Complex Amerika. Saham-saham pertahanan di Wall Street hijau royo-royo. Kedua, energi. Saat Eropa berhenti membeli gas murah Rusia, mereka terpaksa membeli LNG atau Liquefied Natural Gas dari Amerika dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan yang paling krusial, hegemoni dolar. Saat dunia kacau, investor lari kemana? Ke safe haven, ke dolar Amerika. Amerika tidak mengirim tentaranya untuk mati di parit-parit dingin. Mereka mengirim sistem roket, mereka mengirim tank bekas. Dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan kembali kendali penuh atas Eropa. Dalam geopolitik modern, perang terbaik adalah perang yang kamu tidak jalani sendiri, tapi kamu nikmati keuntungannya. Perang ini tidak hanya terjadi di peta perbatasan Ukraina, ia terjadi di harga bensin yang kamu beli, di inflasi bahan pokok di pasar,
di nilai tukar rupiah di dompetmu. Negara berkembang seperti kita hanya penonton yang dipaksa membayar tiket mahal untuk drama ini. Jadi kalau kamu bertanya, kapan perang ini akan berakhir? Jawabannya menyakitkan. Perang ini akan berakhir bukan saat Ukraina menang atau Rusia kalah, tapi saat profit yang dihasilkan dari perang ini sudah mulai menipis. Selama kepentingan itu masih ada, selama pabrik senjata masih butuh pesanan, jangan berharap perdamaian akan datang besok pagi.